Pertandingan melawan Liverpool adalah pertandingan yang akan menjadi breakthrough buat Chelsea. Apakah Chelsea mampu untuk mengkatrol performa di game week ke-7 ini untuk terus melaju, mendongkrak performanya, peringkatnya ke papan atas Premier League di musim ini. Baik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram di @nandasugiono karena gue selalu mengupdate berita mengenai Chelsea di channel gue. Di video kali ini gue akan membahas pre-match analisis antara Chelsea melawan Liverpool di Stamford Bridge yang akan ditayangkan di hari Sabtu jam setengah 12 malam. Stamford Bridge adalah stadion yang cukup sulit ditaklukkan oleh Liverpool di beberapa musim belakangan ya. Sepanjang 4 lawatan Liverpool ke Stamford Bridge, Liverpool belum pernah menang sama sekali. Bahkan di musim lalu, di akhir putaran musim lalu itu Chelsea berhasil menang 3-1 atas Liverpool ya. Jadi rekor Liverpool di Stamford Bridge ini tidak begitu mentereng. Dari 4 pertandingan belum pernah menang sama sekali. Hasil imbang 3 kali dan kalah 1 kali adalah hasil yang telah dicapai Liverpool di Stamford Bridge. Dan kali ini gue yakin Chelsea biasanya setiap melawan Liverpool selalu memberikan permainan terbaik ya, performa terbaik dari para pemain, termasuk Enzo Fernandez yang selalu tune in setiap kali bertemu dengan Liverpool. Dan di pertandingan kali ini juga gue yakin Enzo Fernandez akan menjadi salah satu pemain kunci untuk memenangkan pertandingan ini. Walaupun Chelsea masih diterpa badai cedera ya, tapi skuad yang ada saat ini gue rasa masih cukup untuk mengimbangi Liverpool. Tapi kalau untuk menang mungkin akan sulit ya. Tapi kita lihat apakah racikan Enzo Fernandez di pertandingan kali ini mampu membawa Chelsea untuk terbang tinggi ya, mendapatkan 3 poin di game week ke-7 ini. Dan apakah Chelsea akan masih menjadi kolektor kartu merah di pertandingan kali ini, karena di 3 pertandingan terakhir Chelsea selalu mendapatkan kartu merah ya. Dan di suspendnya Chalobah juga di pertandingan kali ini akan menjadi problem yang harus bisa dipecahkan oleh Enzo Maresca. Seperti apa lini pertahanan Chelsea di pertandingan kali ini akan gue bahas di starting line up video kali ini. Di Liverpool sendiri, beberapa pemain intinya cedera, seperti Alisson Becker yang cedera di pertandingan Champions League kemarin. Terus juga ada kabar bahwa Hugo Ekitike kemungkinan tidak akan dimainkan di pertandingan kali ini, karena kemungkinan ada faktor cedera ya, walaupun tidak berat. Tapi kelihatannya, gue belum menemukan informasi apakah Hugo Ekitike akan dimainkan di pertandingan kali ini atau digantikan dengan Alexander Isak. Nah, kesempatan ini juga akan menjadi kesempatan Chelsea untuk melakukan back-to-back winning di Stamford Bridge ya. Setelah cukup lama kita tidak pernah memenangkan back-to-back winning dengan Liverpool. Dan saat ini adalah saat yang tepat buat squad Chelsea untuk menumbuhkan kembali winning mentality yang kelihatannya sudah mulai kendor ya. Karena ada kendala kartu merah di setiap pertandingan di 3 pertandingan terakhir. Tapi kemenangan melawan Benfica di pertandingan Champions League kemarin ini cukup memberi moral boost buat Chelsea. Dan gue rasa juga para pemain Chelsea tidak pernah mau kalah ya kalau ngomongin soal pertandingan melawan Liverpool. Kita lihat apakah Chelsea mampu mengalahkan Liverpool di pertandingan kali ini sebagai salah satu title contender yang paling unggul ya di Premier League di musim ini. Dan Liverpool sendiri kondisinya sedang tidak baik-baik saja. 2 kali kalah ya di pertandingan Premier League dan Champions League, ini membuat sedikit turbulensi terjadi. Ada beberapa komentar negatif mulai dilemparkan ke Arne Slot. Tipikal filosofi pelatih yang cukup keras kepala, dan kita lihat apakah kritik ini mampu membawa Liverpool untuk kembali ke jalur juara ya. Nah, ini dia para pemain yang akan gue pasang di pertandingan kali ini. Buat goalkeeper tentu akan dimainkan Robert Sanchez ya, di bawah misar gawang. Robert Sanchez merupakan pemain yang paling berkembang dengan sangat baik menurut gue dari musim lalu. Dan kejadian kartu merah yang dia dapatkan pada saat melawan Manchester United itu tentu nggak 100% adalah kesalahan dari Robert Sanchez. Dan gue yakin di pertandingan kali ini Robert Sanchez akan lebih baik lagi ya. Dia mungkin akan bisa mematahkan serangan-serangan Liverpool dengan save-save-nya yang cukup krusial. Dan di laga melawan Benfica itu membuktikan bahwa posisi Robert Sanchez ini cukup krusial di lini pertahanannya Chelsea. Untuk line defense, ada Badiashile yang menurut gue akan dimainkan karena pertandingan melawan Benfica kemarin performanya Badiashile ini cukup baik ya. Dia dengan sangat tenang bisa membaca pertandingan dengan sangat baik dan memiliki clearance rate yang cukup tinggi, coverage area juga yang baik, dan ini akan sangat membantu Chelsea di pertandingan melawan Liverpool. Dan semoga aja Badiashile ini adrenalinnya belum reda ya, jadi dia bisa mengeluarkan permainan terbaiknya di pertandingan kali ini. Buat center back di sebelah kanan, nah ini kemungkinan gue akan pasang Tosin Adarabioyo karena masih diinformasikan bahwa Tosin ini masih cedera ya, tapi kelihatannya sudah mulai membaik. Dan informasi dari Enzo Maresca juga bahwa Tosin ini pemain yang sebenarnya cedera tidak cukup parah dan kemungkinan besar bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Tapi seandainya pun Tosin tidak bisa dimainkan, mungkin antara Hato atau Acempong yang akan dipasang untuk menemani Badiashile di posisi 2 center back, karena memang kita sangat krisis defender ya.
para defender kita semuanya cedera dan Chalobah disuspend karena kartu merah di pekan lalu melawan Brighton, dan ini akan menjadi kendala yang cukup rumit menurut gua. Apakah mungkin Reece James yang akan didorong menjadi central defense, kita juga belum tahu. Jadi kita lihat aja apa yang akan dilakukan Enzo Maresca di pertandingan kali ini. Buat sisi flank, di sebelah kiri akan dipasang Marc Cucurella. Ini gue yakin pasti tetap karena memang Marc Cucurella ini selalu memberikan yang terbaik saat melawan Liverpool, dan juga kemarin melawan Benfica itu performanya sudah mulai kembali lagi setelah di awal-awal musim sempat flop ya. Dan gue berharap semoga di pertandingan kali ini Marc Cucurella bisa memberikan performa terbaik ya, takes on yang dia biasa lakukan, dan juga tackle-tackle keras untuk menghalau para penyerangnya Liverpool. Di sebelah kanan, Reece James yang akan gue mainkan di pertandingan kali ini karena kita sangat butuh kemampuan dan leadership dari Reece James untuk membawa Chelsea memenangkan pertarungan di Stamford Bridge di pertandingan kali ini. Buat duo midfield, ini gue akan pasang Moises Caicedo. Yang pertama karena ini udah pasti ya, ini pemain yang selalu punya rating tertinggi di dalam setiap pertandingan. Best midfield in the world saat ini, Moises Caicedo, dan ini akan menjadi ancaman untuk Liverpool ya, paling enggak. Gue yakin Moises Caicedo ini akan selalu bisa mematahkan build up yang dimainkan oleh Liverpool. Sebelum Liverpool memainkan bola-bola panjang, direct ball yang biasa mereka mainkan dengan kecepatan para pemainnya, gue berharap semoga Moises Caicedo bisa nge-breakdown build up itu sebelum terjadi serangan ke final third-nya Chelsea ya. Untuk posisi midfield satu lagi, ini kemungkinan besar Enzo Fernandez yang akan dipasang di posisi nomor 8. Tapi gue juga masih agak ragu ya, kemungkinan seandainya memang Enzo Maresca memainkan sedikit mix and match atau rotasi di pertandingan kali ini, Enzo Fernandez mungkin akan didorong ke posisi nomor 10 ya, dan ini akan diisi oleh Andre Santos atau mungkin Reece James yang bisa dimajukan di posisi sini. Tapi buat gue secara ideal, gue melihat Enzo Fernandez bermain di posisi nomor 8 adalah posisi ternyaman yang dia mainkan ya. Di pertandingan lawan Benfica, dimainkan di posisi nomor 8 nih, Enzo Fernandez bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya yang pertama, terus juga dia bisa melakukan coverage area ya untuk menghalau para penyerang lawan, dan juga dia bisa melakukan covering defending yang menurutku cukup baik dan akan sangat berguna di pertandingan melawan Liverpool kali ini. Untuk 3 penyerang di depan, ini sedikit pelik ya situasinya karena memang beberapa pemain ini belum perform, terutama di posisi left wing ya. Ini yang akan menjadi pertaruhan besar Enzo Maresca. Apakah Enzo Maresca mampu untuk meningkatkan performa para pemain left wing ini, karena sepanjang 7 game ini belum ada pemain yang berposisi di left wing ini yang menurut gue cukup impresif ya ditampilkan performanya sampai dengan game week ke-6 kemarin. Tapi buat di game week ke-7 ini gue sangat berharap Alejandro Garnacho ini bisa dipasang di left wing, karena di pertandingan melawan Benfica kemarin dia bermain dengan cukup cemerlang ya, dan juga dia punya kemampuan buat take ons yang menurut gue bagus banget, bisa untuk melewati para defender lainnya Liverpool ya. Dan Kerkes ini berarti di sebelah kanan ini akan dipasang Kerkes, ini kemungkinan besar masih bisa untuk dilewati oleh Alejandro Garnacho di pertandingan kali ini. Di posisi nomor 10, ini misalnya memang Enzo Fernandez dipasang di posisi nomor 10, maka Andre Santos atau Reece James yang akan dimainkan di posisi nomor 8 ya. Tapi buat gue secara pribadi, gue lebih pengen untuk memainkan Estevao Williams di pertandingan kali ini di posisi nomor 10. Karena ini adalah kesempatan ya, dan gue berharap semoga Estevao bisa melakukan breakthrough di pertandingan kali ini, mendapatkan GA-nya di Premier League, dan juga membuktikan bahwa sebenarnya Estevao Williams ini adalah pemain yang memang punya quality, yang bisa meningkatkan daya gedor Chelsea di pertandingan kali ini. Dan gue yakin Estevao Williams ini akan menjadi buah bibir ya di pertandingan kali ini, karena kelihatannya dia akan mendapatkan GA sih di pertandingan kali ini. Di pertandingan melawan Brighton dan sebelumnya juga dia punya beberapa kali peluang, tapi memang belum cukup klinis ya. Mungkin karena memang pengalamannya juga yang belum begitu banyak di Premier League, tapi semoga aja itu menjadi pembelajaran dan menjadikan dia pemain yang lebih baik lagi di game week ke-7 ini. Di sebelah kanan tentu Pedro Neto akan dimainkan, pemain yang benar-benar nggak punya rasa capek ya, yang physicality-nya tinggi dan juga sangat eksplosif. Ini sangat kita butuhkan untuk melawan Liverpool, baik secara defense maupun secara serangan. Dan beberapa kali kemarin melawan Benfica, cutting inside yang dilakukan oleh Pedro Neto ini cukup membawa angin segar ya di dalam lini serangnya Chelsea. Dan semoga aja di pertandingan game week ke-7 ini dia bisa melakukan hal yang sama. Crossing Pedro Neto juga sangat baik ya, semakin baik, dan ini juga bisa menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan GA. Nah, buat posisi nomor 9, Joe Pedro yang katanya kemarin sempat ada gangguan ya. Ini kemungkinan besar akan dimainkan karena dia juga akan absen di Champions League karena kartu merah yang dia dapatkan di pertandingan melawan Benfica. Itu berarti dia bisa fully fit untuk bertanding di game week ke-7 ini ya. Dan gue berharap semoga Joe Pedro bisa memberikan opsi serangan, menjadi channeling player yang bisa memberikan passing-passing yang berbahaya buat para pemain sayap, dan juga
semoga aja João Pedro ini bisa menciptakan gol ya di pertandingan kali ini karena sudah cukup lama João Pedro puasa gol di Premier League ya. Dan ini adalah starting 11 yang menurut gue cukup potensial dan punya kemampuan untuk melawan para pemain Liverpool ya. Dan Liverpool saat ini sedang dalam tren negatif dan ini akan menjadi keuntungan buat Chelsea dan semoga aja Chelsea bisa membawa pulang 3 poin ya di Stamford Bridge dan akan menjadi poin yang sangat berharga buat Chelsea karena akan mengkatrol posisi Chelsea ke posisi peringkat atas Premier League di game week ke-7 ini. Bagaimana menurut kalian di pertandingan game week ke-7 ini antara Chelsea melawan Liverpool? Siapa pemain yang bisa dimainkan menjadi starting 11 ideal ya untuk melawan Liverpool Arne Slot yang kemungkinan besar ini permainan akan sangat high intensity ya, akan banyak kartu merah dan juga kelihatannya bakal sangat keras karena memang pertandingan antara Chelsea melawan Liverpool ini nggak pernah menjadi pertandingan biasa ya. Secara permainan Chelsea kemungkinan akan terus berusaha untuk memenangkan possession ya seperti yang dilakukan oleh Enzo Maresca sepanjang musim ini. Chelsea juga kemungkinan besar akan melakukan banyak touch in opposite box tapi yang paling penting menurut gue adalah kombinasi pemain yang bisa mengeluarkan beberapa opsi serangan ya. Jadi kita nggak selalu melakukan transisi negatif yang itu juga sering banget menjadi blunder buat Chelsea ya di beberapa pertandingan terakhir bahkan kita mendapatkan kartu merah karena ada beberapa transisi yang kita lakukan tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan ya. Dan ini gue berharap semoga tidak terjadi di pertandingan kali ini dan kartu merah lagi itu bisa sangat membahayakan posisi Chelsea ya. Dan gue pengen semoga Maresca ini sudah memberikan teguran yang keras buat para pemain supaya tidak mendapatkan kartu merah lagi terutama di pertandingan kali ini. Kemungkinan Chelsea tidak akan memainkan direct ball ya di pertandingan kali ini karena counter attack dari Liverpool ini akan sangat cepat ya. Bahkan mungkin kita kemungkinan akan meredam build up play yang dilakukan oleh Liverpool karena memang secara penguasaan bola, tactical dan juga speed para pemain Liverpool ini punya kelebihan dibandingkan dengan Chelsea. Dan yang paling mengkhawatirkan juga adalah lini defense ya, bagaimana nanti para defender ini bisa mengcover atau menandingi kecepatan para pemain penyerangnya Liverpool karena ini juga akan menjadi sesuatu yang berbahaya buat Chelsea ya, terutama di bagian lini defense karena kecepatan dan juga kemampuan dribbling para pemain Liverpool ini di atas rata-rata ya. Dan gue berharap semoga tidak ada pemain yang out of position sehingga bisa dieksploitasi oleh para pemain Liverpool dan juga sangat membahayakan buat Chelsea. Dan Robert Sanchez seandainya memang punya peluang 1v1 seperti yang terjadi melawan Manchester United, let it go. Gue berharap semoga Robert Sanchez tidak melakukan hal yang sama mendapatkan kartu merah ya. Dan gue benar-benar pengen para pemain Chelsea ini konsentrasi, punya fokus 100% di pertandingan kali ini dan bisa melakukan reading the game yang baik ya sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi sebelum terjadinya serangan dari Liverpool. Untuk prediksi skor, gue sebenarnya pengen Chelsea menang ya, 2-1 atau 2-0, 1-0, tapi kelihatannya dengan squad yang ada, dengan performa yang kita keluarkan, mungkin akan imbang ya, kemungkinan akan 1-1 atau 2-2, tapi gue prediksi kemungkinan hujan gol akan terjadi di pertandingan kali ini, 2-2. Tulis prediksi kalian di kolom komen juga dan juga bagaimana Chelsea akan melakukan approach pertandingan ini. Jadi coba tulis di kolom komen, kasih pendapat kalian. Buat kalian yang punya inisiatif atau ada starting 11 impian untuk pertandingan kali ini, silakan juga tulis di kolom komen di bawah ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching. Semoga aja Chelsea bisa menangkan pertandingan ini ya dan membawa 3 poin di Stamford Bridge. Ini akan menjadi satu kemenangan yang sangat berharga buat Chelsea. Nah, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa buat likes dan komen juga, kasih opini kalian di kolom komen. Gue sangat mengapresiasi teman-teman semua yang menuliskan opininya di kolom komen. Dan kalian juga jangan lupa buat subscribe, klik tombol di bawah dan juga lonceng supaya tidak ketinggalan video dari Bridge of Blue ya. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue selalu mengupdate berita mengenai Chelsea di Instagram channel gue. Jadi kalian gak ketinggalan informasi mengenai Chelsea. Hari Sabtu jam 11:30 malam jangan lupa buat selalu support Chelsea ya. Once a blue always be blue, up the Chelsea.